Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Ranvia Jian Jenita, NPM 2241150. I am from class 22 management. I am from class management 22C. I want to talk about material business model canvas. Bisnis model canvas adalah alat yang sangat berguna dalam merancang dan mengembangkan model bisnis. Bisnis model canvas atau BMC memberikan cara yang sistematis untuk memvisualisasikan seluruh elemen kunci yang terlibat dalam operasi bisnis. Ini terdiri dari 9 blok utama yang secara bersama-sama membentuk kerangka kerja untuk menganalisis, merancang ulang, atau bahkan menginovasi model bisnis. Berikut beberapa penjelasan mendalam tentang setiap elemen BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama yaitu segmen pasar atau customer segment. Yaitu identifikasi dan kelompokkan segmen pasar yang berbeda yang menjadi target utama bisnis kita. Misalnya bisa berupa segmen demografis, geografis, atau berdasarkan perilaku konsumen. Kemudian yang kedua itu proposisi nilai atau value proposition, yaitu deskripsikan dengan jelas nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini juga bisa berupa solusi untuk masalah mereka, keunggulan produk, atau keunikan lain yang membedakan bisnis kita dari pesaing. Kemudian selanjutnya saluran distribusi atau channels. Dengan cara tentukan bagaimana produk atau layanan kita akan didistribusikan dan dijangkau oleh pelanggan. Ini termasuk strategi penjualan langsung atau e-commerce, retail, atau model distribusi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, yaitu jelaskan tipe interaksi yang diharapkan atau dibangun dengan pelanggan untuk mempertahankan mereka. Ini bisa berupa dukungan pelanggan, personalisasi layanan, atau pendekatan lain untuk membangun loyalitas pelanggan. Kemudian yang kelima, sumber pendapatan atau revenue stream, yaitu gambarkan secara detail bagaimana bisnis kita akan menghasilkan pendapatan. Ini bisa melalui penjualan langsung, langganan, iklan, atau model lainnya. Selanjutnya nomor 6 yaitu sumber daya kunci atau key resource, yaitu identifikasi semua sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis kita, termasuk di dalamnya adalah sumber daya fisik manusia, finansial, atau intelektual yang krusial. Kemudian yang ketujuh, kegiatan kunci atau key activity. Rincian semua kegiatan yang penting untuk menjalankan bisnis dan memberikan nilai kepada pelanggan. Contohnya termasuk produksi, pemasaran, riset, dan pengembangan atau layanan pelanggan. Kemudian yaitu yang ke-8, mitra kunci atau key partnership, yaitu tentukan mitra atau pihak ketiga yang dapat membantu memperkuat operasi bisnis kita. Ini bisa berupa pemasok, mitra teknologi, dan afiliasi lain yang strategis. Kemudian yang terakhir itu struktur biaya atau cost structure. Tinjau semua biaya yang terlibat dalam menjalankan bisnis kita. Ini termasuk biaya produksi, distribusi, pemasaran, atau biaya operasi lainnya. Kemudian selanjutnya next, proses penerapan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama itu pemahaman mendalam. Kita harus melakukan analisis menyeluruh untuk setiap elemen BMC, termasuk penelitian pasar dan analisis pesaing. Kemudian lakukan desain interaktif dengan menggunakan BMC sebagai alat untuk merancang ulang atau menguji model bisnis kita dan siap untuk membuat perubahan berdasarkan umpan balik dan penemuan baru. Kemudian lakukan
validasi lapangan atau uji BMC dengan melakukan uji coba di lapangan, termasuk melalui prototipe produk atau layanan untuk memastikan kelayakan dan daya tariknya. Dan kemudian yaitu penyesuaian terus-menerus atau bisnis model kanvas harus dipandang sebagai dokumen hidup yang bisa disesuaikan seiring waktu dengan perubahan pasar, teknologi, atau strategis bisnis. Jadi kesimpulan dari bisnis kanvas ini bukan hanya alat untuk merancang bisnis baru, tetapi juga untuk mengoptimalkan model bisnis yang ada dengan memahami setiap elemen dan menjalankan proses secara sistematis. Kita dapat meningkatkan kesempatan sukses dan daya saing bisnis kita di pasar yang kompetitif. Next. Ada beberapa poin tambahan juga yang dapat dikaitkan dalam bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu pola ujian dan peningkatan atau pattern testing and interaction. BMC memfasilitasi uji coba berbagai kombinasi elemen bisnis untuk menemukan model yang paling efektif. Dengan iterasi yang sistematis, kita dapat mengidentifikasi pola yang berhasil dan memperbaiki kelemahan. Kemudian, inovasi berkelanjutan. BMC tidak hanya digunakan untuk merancang model bisnis awal, tetapi juga untuk menginspirasi inovasi selanjutnya dengan mengidentifikasi area-area di BMC yang bisa ditingkatkan. Kita dapat menciptakan nilai tambahan baru untuk pelanggan dan meningkatkan diferensiasi dari pesaing. Kemudian penyesuaian terhadap perubahan eksternal. BMC membantu bisnis untuk tetap responsif terhadap perubahan ekonomi, teknologi, atau peraturan pasar. Dengan memahami struktur biaya, sumber daya kunci, dan saluran distribusi, kita dapat mengidentifikasi peluang baru atau ancaman yang bisa mempengaruhi model bisnis kita. Kemudian komunikasi internal yang lebih baik. BMC juga membantu dalam membangun pemahaman yang sama di antara tim internal tentang bagaimana bisnis beroperasi dan menciptakan nilai. Ini penting untuk koordinasi yang efektif dan fokus kolektif dalam mencapai tujuan bisnis. Yang keempat itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki BMC yang jelas dan terperinci, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ini meliputi keputusan terkait alokasi sumber daya, perencanaan strategis, atau diversifikasi produk. Kemudian, skalabilitas dan pertumbuhan BMC. BMC membantu dalam merencanakan dan mempersiapkan bisnis untuk pertumbuhan dan skalabilitas dengan memahami sumber daya kunci, biaya, dan saluran distribusi. Kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kapasitas produk atau memperluas jangkauan pasar. Jadi, setiap elemen ini dapat memperkuat BMC sebagai alat yang kuat untuk tidak hanya merancang tetapi juga mengelola dan mengoptimalkan model bisnis dengan fokus pada pemahaman yang mendalam, adaptabilitas terhadap perubahan, dan komunikasi yang efektif. BMC menjadi kerangka kerja yang penting bagi para pengusaha dan manajer untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis yang dinamis. I think enough. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Mungkin saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya emot batu sama tonjok? Ngerti ya? Enggak. Udah. Gitu-gitu yang gendong lo gua tuh.
Turun, turun.